Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Tuan kedua, mereka. Ketika tetua kedua melihat orang itu datang, dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh pria paruh baya itu. Oke, berhenti bicara dan serahkan Jiahui. Karena kamu adalah seorang teman, kamu harus menerimanya, kata pria paruh baya itu. Saya mengerti, saya sendiri yang akan pergi dan mengundang wanita tertua. Tetua kedua mengangguk lalu pergi. Pria parubaya itu menghampiri Chen Ping dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, para pelayan ini tidak memahami aturannya. Nama saya Seng Tiantai, dan saudara laki-laki saya adalah Seng Busi. Karena Anda mengenal saudara laki-laki saya, Anda adalah tamu kami. Saya ingin tahu apa yang saya sebut dengan rekan Tao ini." Ketika Chen Ping melihat pihak lain begitu hangat dan sopan, beberapa keraguan di hatinya hilang. "Namaku Chen Ping, ini temanku Ji Yun, dan ini." Chen Ping menunjuk ke arah Bai Qian dan berkata, "Ini tidak perlu diperkenalkan lagi. Aku sudah lama mendengar tentang putri rubah yang terkenal." Seng Tiantai tertawa dan berkata, tepat ketika Chen Ping sedang mengobrol dengan Seng Tiantai, Seng Jiahui datang. Setelah melihat Chen Ping, Seng Jiahui sedikit terkejut dan berkata, "Tuan Chen, mengapa Anda ada di sini?" "Saya hanya lewat sini untuk mengunjungi Master Seng." Chen Ping menjelaskan. Mendengar Chen Ping berbicara tentang mengunjungi ayahnya, ekspresi tak terlihat melintas di wajah Seng Jiahui untuk sesaat, tetapi setelah melihat ke arah Seng Tiantai, Seng Jiahui kembali tersenyum. "Jiahui, karena kamu di sini untuk mengunjungi kakak laki-lakimu, kamu harus menghiburnya. Ingatlah untuk menghiburnya dengan baik." Seng Tiantai memberi peringatan kepada Seng Jiahui dan kemudian membawa orang-orang itu pergi. Tepat setelah Seng Tiantai pergi, Chen Ping bertanya kepada Seng Jiahui, "Nona Seng, apakah terjadi sesuatu pada keluarga Seng Anda?" Seng Jiahui tertegun sejenak, lalu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, Tuan Chen harus pergi ke kamar saya dan duduk." Seng Jiahui memimpin Chen Ping dan yang lainnya menuju kamar mereka. Tapi perubahan ekspresi wajah Seng Jiahui barusan sudah ditangkap oleh Chen Ping. Sesampainya di kamar Seng Jiahui meminta Chen Ping dan yang lainnya untuk duduk, lalu secara pribadi menjamu beberapa orang. Melihat Seng Jiahui sibuk, Chen Ping sedikit mengernyit. "Tuan Chen, apakah wanita tertua dari keluarga Seng harus melakukannya sendiri tanpa ada yang menjaganya?" Ji Yun bertanya dengan sedikit aneh. Lagi pula, dia juga pernah menjadi tuan muda, dan dia tahu bahwa dalam keluarga seperti ini, ada pelayan yang harus dilayani, jadi tidak mungkin wanita tertua sibuk sendirian. Tetap di sini, Chen Ping ingin mengucapkan selamat tinggal. Bagaimanapun, Seng Busi sedang mundur. Seng Jiahui terlihat salah, dan Chen Ping tidak mau. Bai Qian juga terkejut dan berkata, "Menurutku Seng Jiahui ini tampak sedikit aneh." Chen Ping tidak berkata apa-apa dan terus mengamati Seng Jiahui. Saat membuat teh untuk Chen Ping dan yang lainnya, Seng Jiahui membawakannya. "Tuan Chen, silakan minum teh." Seng Jiahui bertanya dengan sangat sopan. Chen Ping mengangguk, dan setelah menyesap tehnya, dia bertanya, "Nona Seng, apakah tuan dari keluarga Seng benar-benar sedang mundur?" "Ah." Seng Jiahui berkata lalu mengangguk dan berkata, "Ya, ayahku mundur. Karena Master Seng sedang mundur, ayo." Tetapi sebelum Chen Ping menyelesaikan kata-katanya, Seng Jiahui berkata terlebih dahulu, "Tuan Chen, apakah Anda akan pergi? Ayah saya telah mengasingkan diri, jadi saya tidak akan menahan Anda di sini." Seng Jiahui sebenarnya mengejar Chen Ping dan yang lainnya, yang membuat Chen Ping semakin terkejut. Tidak peduli apa, Chen Ping banyak membantu keluarga Seng di medan perang antara dewa dan iblis, dan bahkan menyelamatkan Seng Jiahui. Tidak peduli apa,
mustahil bagi Seng Jiahui untuk mengejar Chen Ping, tetapi sekarang Seng Jiahui melakukan ini, yang membuat Chen Ping menyadarinya, pasti ada alasannya. Nona Seng, saya tidak ingin pergi, saya hanya ingin tinggal di sini selama 1 malam dan beristirahat dengan baik. Chen Ping berubah pikiran dan memutuskan untuk tinggal di keluarga Seng. Tuan Chen, ayah saya sedang mengasingkan diri. Sangat sulit bagi saya, seorang gadis, untuk menghibur Anda malam ini. Sebaiknya Anda pergi. Seng Jiahui sebenarnya berinisiatif mengusir Chen Ping dengan ekspresi cemas di wajahnya. Chen Ping sedikit mengernyit dan berkata, Nona Seng, apakah terjadi sesuatu? Jika terjadi sesuatu, beritahu saja saya dan mungkin saya dapat membantu Anda. Tidak, tidak terjadi apa-apa. Seng Jiahui menggelengkan kepalanya, tapi matanya melihat keluar jendela dari waktu ke waktu. Chen Ping melirik keluar jendela, lalu mengedipkan mata ke Bai Qian. Bai Qian mengangguk penuh pengertian dan dengan cepat bergegas keluar ruangan. Lalu ada 2 jeritan, suaranya sangat pelan sehingga hanya Chen Ping dan yang lainnya yang bisa mendengarnya. Lalu Bai Qian masuk membawa 2 mayat. Melihat 2 mayat ini, Seng Jiahui tiba-tiba panik. Tuan Chen, bagaimana Anda bisa membunuh orang? Anda harus segera pergi, jika tidak maka akan terlambat. Seng Jiahui mendesak Chen Ping dengan cemas. Nona Seng, apa yang terjadi dengan keluarga Seng Anda? Jika Anda tidak memberitahu saya dengan jelas, saya tidak akan pergi. Chen Ping berkata dengan tegas. Melihat tekad di wajah Chen Ping, Seng Jiahui hanya bisa menghela nafas dan berkata, Hei, jujur saja kepada Tuan Chen, sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga Seng kita. Ayah dan saudara laki-lakiku sama-sama dikendalikan, dan tetua agung dibunuh oleh mereka. Seluruh keluarga Seng sekarang menjadi milik paman keduaku. Saat kami pergi ke medan perang para dewa dan iblis, paman kedua saya bertekad untuk mencari posisi kepala keluarga, jadi dia tidak mengikuti kami. Alih-alih meminta kami pergi bersama, dia tetap tinggal di keluarga Seng dan bergabung dengan beberapa tetua lainnya untuk merencanakan pemberontakan. Petik 2. Segera setelah kami kembali, mereka mulai mengambil tindakan. Untungnya, ayah saya bersumpah untuk tidak memberitahu apapun tentang apa yang kami peroleh dari medan perang para dewa dan iblis. Paman kedua saya belum membunuh kami. Dia ingin tahu harta karun apa yang kita dapatkan dari medan perang para dewa dan iblis. Air mata mengalir dari mata Seng Jiahui, lalu dia menyeka air matanya dan melanjutkan, saya meminta Tuan Chen pergi demi keselamatan Tuan Chen. Saya harap Tuan Chen dapat memahami kesulitan saya. Kamu harus segera pergi sebelum paman keduaku berniat membunuhmu, jika tidak maka akan terlambat. Chen Ping mendengarkan kata-kata Seng Jiahui, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa pergi. Sejak paman kedua Anda mengizinkan kami masuk, dia membalas niat membunuhnya. Tidak mungkin untuk pergi sekarang. Tidak, ini masih masalah pribadi keluarga Seng kami. Paman kedua saya tidak akan membunuhmu dengan mudah. Seng Jiahui sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Chen Ping. Karena kamu tidak percaya, maka aku akan membiarkanmu melihat. Setelah mengatakan itu, Chen Ping membawa Seng Jiahui keluar kamar. Begitu mereka keluar dari ruangan, cahaya redup melintas di sekitar mereka, dan cahaya menyelimuti seluruh ruangan. Apakah kamu melihat lingkaran sihir telah dipasang di sini, yang membuktikan bahwa mereka tidak ingin kita pergi dari sini? Chen Ping berkata pada Seng Jiahui. Tuan Chen, keterampilan formasi Anda juga sangat kuat. Formasi kecil ini tidak dapat mengendalikan Anda, jadi Anda harus pergi. Seng Jiahui tahu bahwa keterampilan formasi Chen Ping tidak sebanding dengan keluarga Seng. Dengan beberapa trik keluarga Seng, hampir mustahil mengendalikan Chen Ping. Saya ingin pergi, tapi saya juga ingin menyelamatkan pemimpin keluarga Seng dan membantu keluarga Seng Anda menangani semuanya sebelum pergi. Chen Ping berkata dengan tenang. Tuan Chen, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi sebaiknya Anda pergi.
Jika Anda meninggalkan sesuatu yang buruk, saya yakin ayah saya akan sangat menyalahkan dirinya sendiri, dan saya juga akan menyalahkan diri sendiri. Seng Jiahui masih tidak ingin Chen Ping merawat mereka, tetapi ada orang-orang dari keluarga Seng di mana-mana, dan Chen Ping serta mereka bertiga membuat Seng Jiahui sedikit gelisah. Jangan salahkan dirimu sendiri. Bahkan jika aku ingin pergi sekarang, aku khawatir aku tidak akan bisa pergi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menatap lurus ke depan dengan dingin. Dengan lambaian tangan Chen Ping, cahaya di sekitar ruangan meredup. Setelah cahaya meredup, dia menemukan beberapa orang berdiri tidak jauh dari situ. Ternyata lingkaran sihir ini tidak hanya memiliki kemampuan memblokir, tapi juga bisa menyembunyikan orang. Ketika dia melihat tetua kedua muncul, mata Seng Jiahui menunjukkan sedikit ketakutan. Wah, sepertinya kamu masih memiliki pemahaman tentang lingkaran sihir, dan kamu benar-benar melihat melalui lingkaran sihir yang tidak kuduga. Tapi apa yang baru saja kamu katakan sangat bagus. Jika kamu ingin pergi sekarang, kamu tidak bisa pergi. Tetua kedua sedikit mengangkat bibirnya. Pada saat ini, di belakang tetua kedua, ada 4 biksu dengan aura melonjak, yang masing-masing memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat kelima. Karena keberadaan Baiqian, dia akan memimpin biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan. Putri Rubah, Tuan kedua kami berkata bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kami bisa melepaskanmu. Tetua kedua berbisik pada Baiqian. Bagaimanapun, Baiqian berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, dan tidak ada dari mereka yang ingin menyinggung Baiqian. Brengsek, bagaimana aku bisa meninggalkan Chen Ping sendirian? Dia adalah bayi kecilku sekarang. Siapapun di antara kalian yang berani menyentuhnya akan memulai perang denganku. Baiqian mengumpat dengan marah pada tetua kedua. Wajah tetua kedua berubah sangat jelek setelah dimarahi oleh Baiqian. Tetua kedua, ini adalah urusan keluarga Seng kita sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan mengikuti Tuan Chen. Anda membiarkan Tuan Chen pergi, dan saya dapat membujuk ayah saya untuk menyerahkan harta yang diperolehnya di medan perang para dewa dan iblis. Seng Jiahui maju selangkah dan mengikuti tetua kedua dan berkata, Nona, saya juga mengikuti perintah. Ini adalah keinginan Tuan kedua. Jika Anda bisa mencegah mereka, mungkin mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tetua kedua menunjukkan ekspresi tak berdaya. Seng Jiahui melihat ekspresi tetua kedua dan mengertakkan giginya dengan marah. Tetua kedua ini sangat buruk, pada titik ini, dia masih berbohong tanpa tersipu sama sekali. Kamu hanyalah sekelompok sampah, dan kamu ingin kami menangkapmu tanpa bantuan apapun. Apakah kamu sudah gila? Chen Ping berkata kepada tetua kedua dengan sangat meremehkan. Huff, jangan berpikir wilayah kita rendah, tapi jangan lupa bahwa kita adalah keluarga penyihir. Aku akan membiarkanmu mencicipi apinya sebentar lagi. Setelah tetua kedua selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, siapkan formasi dan bakar semuanya sampai mati. Setelah melihat ini, keempat biksu itu segera mulai mengatur formasi mereka. Sinar cahaya datang dari mana-mana, dan kemudian berubah menjadi sangkar di depan Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping dan yang lainnya langsung ditahan di dalam kandang, dan ada sambaran petir di sekeliling kandang. Segera setelah itu, api berkobar di sekitar sangkar, dan menjadi semakin ganas. Wajah Seng Jiahui berubah drastis, dan dia berkata dengan gugup, Tuan Chen, ini adalah sangkar api, mereka ingin membakar kita sampai mati. Melihat ekspresi gugup Seng Jiahui, Chen Ping menghiburnya dengan tenang, jangan takut, jika kamu bermain api, kamu akan terbakar. Mereka masih terlalu muda dalam bermain api. Pukul, bola api ini sepertinya memiliki kehidupan, terlepas langsung dari telapak tangan Chen Ping dan melompat ke dalam nyala api. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan bola api melompat dari telapak tangannya. Tepat setelah nyala api kecil melompat ke dalam nyala api,
Nyala api itu seperti seekor tikus yang melihat seekor kucing. Mereka mulai menghindar, dan pada akhirnya padam. Perubahan mendadak ini membuat tetua kedua dan beberapa biksu tercengang. Beberapa biksu menjadi sedikit panik. Ini adalah Flame Cage, formasi paling membanggakan dari keluarga Seng mereka. Sekarang Chen Ping memadamkan apinya dengan mudah. Jangan takut, meski tidak ada nyala api, mereka tidak bisa lepas dari sangkar ini. Tetua kedua dengan cepat berbicara untuk menghiburnya. Tetapi begitu tetua kedua selesai berbicara, dia melihat Chen Ping mengetukkan jarinya dengan ringan, dan sangkar yang tampak kokoh itu berubah menjadi titik cahaya dan menghilang tanpa jejak. Tetua kedua tercengang, dia belum pernah melihat seseorang menghancurkan formasi dengan mudah. Melihat ekspresi tetua kedua dan yang lainnya, Chen Ping tersenyum tipis, "Aku lupa memberitahumu, tapi sebenarnya aku punya cukup banyak penelitian tentang formasi, jadi jika kamu ingin menggunakan formasi untuk menghadapiku, aku maaf, tidak ada gunanya."